Salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah di bidang pelayanan dasar yang mencakup 6 bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut wajib dilandasi standar pelayanan minimal atau SPM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM merupakan pedoman operasional penerapan SPM pada ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur ketentuan penerapan SPM dalam pelayanan dasar yang terbagi dalam 7 bab, 31 pasal, dan dilengkapi 4 lampiran sebagai pedoman pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Pada lampiran B, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disajikan format tahapan penerapan SPM untuk ke-6 bidang pelayanan dasar. Format tahapan penerapan SPM setiap bidang mencakup 5 kelompok form, yaitu Form A, pengumpulan data, Form B, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Form C, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Form D, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Form E, capaian target SPM. Form tahapan penerapan SPM bidang sosial, distribusi form penerapan SPM bidang sosial. 26 form tahapan penerapan SPM bidang sosial terbagi menjadi 19 form untuk pemerintah provinsi, 8 form untuk pemerintah kabupaten atau kota. Form A, pengumpulan data. Form 6A1, data penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis. Dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan nama penyandang disabilitas atau anak lanjut usia atau gepeng, kolom 3 diisi dengan NIK, kolom 4 diisi dengan jenis kelamin, kolom 5 diisi dengan tempat tanggal lahir, kolom 6 diisi dengan alamat, kolom 7 diisi dengan posisi tempat tinggal atau domisili, apakah tinggal di keluarga atau rumah atau tidak. Kolom 8 diisi hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga, kolom 9 diisi dengan nomor kartu keluarga, kolom 10 diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dan lain-lain. Kolom 11 diisi dengan status perkawinan. Kolom 12 diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah. Kolom 13 diisi dengan jenis disabilitas jika penyandang disabilitas. Kolom 14 diisi dengan kondisi ketelantaran. Apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus? Kolom 15 diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan. Kolom 16 diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan pelantaran. Kolom 17 diisi dengan keterangan tambahan. Form B, penghitungan kebutuhan. Form 6B1, penghitungan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan jenis layanan, kolom 2 diisi dengan penerima layanan, kolom 3 diisi dengan standar layanan, kolom 4 diisi dengan indikator SPM atau sub kegiatan, kolom 5 diisi dengan target pemenuhan SPM, kolom 6 diisi dengan komponen biaya, kolom 7 diisi dengan penghitungan kebutuhan sesuai formula yang telah ditentukan. Form C, penyusunan rencana. Form 6C1, rencana pemenuhan penyandang disabilitas telantar dalam panti dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar, kolom 3
diisi dengan subkegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Kolom 4 diisi dengan keluaran dari subkegiatan. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Kolom 6 diisi dengan program sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Kolom 7 diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran. Kolom 8 diisi dengan alokasi anggaran tahun ke-N per jenis keluaran. Kolom 9 diisi dengan sumber dana. Kolom 10 sampai dengan 24 diisi berdasarkan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar pada tahun rencana yang sesuai selama 5 tahun anggaran. Kolom 10, 13, 16, 19, dan 22 diisi target kinerja pemenuhan pelayanan dasar untuk masing-masing tahun anggaran. Kolom 11, 14, 17, 20, dan 23 diisi harga satuan pemenuhan pelayanan dasar untuk masing-masing tahun anggaran dalam jutaan rupiah. Kolom 12, 15, 18, 21, dan 24 diisi target biaya pemenuhan pelayanan dasar untuk masing-masing tahun anggaran dalam jutaan rupiah yang merupakan perkalian jumlah target dengan biaya satuannya. Sebagai contoh, kolom 18 sebagai hasil perkalian dari kolom 16 dengan kolom 17. Kolom 25 diisi dengan kondisi akhir tahun N plus 5. Form D, pelaksanaan pemenuhan. Form 6 D1, realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas dalam panti dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan keluaran atau output berdasarkan Form 6 C1. Kolom 3 diisi dengan satuan per jenis keluaran atau output. Kolom 4 diisi dengan jumlah target per jenis keluaran atau output. Kolom 5 diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran atau output. Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran atau output. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran atau output. Kolom 8 diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran, yaitu nilai pada kolom 6 dibagi kolom 4 dikali 100%. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran, yaitu nilai pada kolom 7 dibagi kolom 5 dikali 100%. Kolom 10 diisi dengan sumber dana. Kolom 11 diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan. Kolom 12 diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan. Form E, capaian target SPM. Form 6 E1, capaian target SPM sosial dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Kolom 3 diisi dengan jumlah klien luar panti. Kolom 4 diisi dengan jumlah populasi di daerah kabupaten atau kota yang membutuhkan rehab sos luar panti dari penerapan SPM. Kolom 5 diisi capaian penerima layanan dasar sosial luar panti dalam persen, yaitu kolom 3 dibagi kolom 4 dikali 100%. Kolom 6 diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yang berbasis penerima dan standar teknis. Kolom 7 diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan. Kolom 8 diisi capaian penyediaan layanan dasar sosial dalam persen, yaitu realisasi dibagi dengan target dikalikan 100%. Kolom 9 diisi rata-rata capaian pelayanan dasar sosial, yaitu capaian penerima layanan ditambah capaian penyediaan layanan, dan hasilnya dibagi 2. Kolom 10 diisi kategori capaian pelayanan dasar sesuai dengan nilai kolom 9, dengan kategori sangat tinggi jika bernilai 85 hingga 100, tinggi jika memiliki nilai 75 hingga 84, sedang jika nilainya 60 hingga 74, dan rendah jika nilainya di antara 0 hingga 59.
Demikian cara pengisian form penerapan SPM bidang sosial agar perencanaan dan pelaksanaannya berlangsung efektif, efisien, terpadu, yang didukung ketersediaan anggarannya sehingga warga negara memperoleh pelayanan bidang sosial sesuai ketentuan SPM. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.